jangan terlalu diambil hati juga sih. Tapi kalau aku mau hati kamu gimana? Jangan dong. Oh, jangan ya. Join yo. Oke, selamat datang lagi di Join Yo bareng aku seperti biasa. Hardi Mas Pranata di sini sebagai hostnya, dan hari ini agak berbeda dari sebelumnya karena hari ini aku bakal virtual podcast atau virtual interview sama orang. Dan hari ini aku ditemenin oleh Adevia. Halo Adevia. Halo. Nah, kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik sih sekarang. Terus kesibukan sekarang apa? Aku kesibukan sekarang cuman kuliah aja sih, karena Cuman masih kuliah. online juga kan, belum offline. Nah, jadi Adevia ini adalah seorang mahasiswi, dia multi talent juga, selebgram juga ya. Enggak. Nah, kali ini aku sama Devia pengen ngebahas tentang catfishing atau catfish ya. Lebih dikenal apa, catfish atau catfishing sebenarnya? Catfish sih lebih gaulnya sekarang. Gaulnya catfish ya. Nah, sedikit aku jelaskan. Catfish itu udah ada sebenarnya dari tahun 2016. Nah, dari total laporan yang masuk itu sampai 4.000 kasus ya, 4.019 kasus, 4.119 kasus. Itu adalah kasus di Australia tentang catfishing, dan di Indonesia juga sedang marak nih. Nah, kenapa aku ajak ke Devia? Karena dia adalah salah satu apa aku bilang ya? Dia salah satu wanita yang mungkin pernah mengalami atau banyak cerita yang dia tahu dari si catfish atau catfishing ini. Nah, Devia, Ya, apa yang dimaksud dengan catfish atau catfishing ini sebenarnya? kalau catfish senangkep aku sih ini ya, kayak pemalsuan identitas dalam sosial media. Karena dia memasang foto orang, tapi dia ngakuin kalau itu dirinya, terus dia kayak memalsukan tempat identitas tinggalnya, gitu-gitu. Oh, berarti dia kayak ini ya, kayak fake account juga berarti ya. Ya, lebih ke fake account gitu. Nah, kamu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya kamu kayak kenal sama si pelaku yang Oh, berkedok ya. ini? Kalau aku sih belum pernah, cuman aku punya teman ada pengalaman kayak gitu. Dia kan kayak dating application gitu kan, kayak semacam aplikasi ngedate gitu. Kenalan tuh di aplikasi itu. Terus waktu udah hubungan lama gitu, chatan-chatan, kan beda kota ya. Terus udah lama gitu, udah nyaman temen aku ini. Terus taunya kan sekarang ada aplikasi pencari itu apa kayak kontak gitu loh. Iya, mencari jodoh ya. Iya kan kenalnya lewat itu. Terus sekarang kayak ada aplikasi pelacak nomor gitu-gitu kan. Nah terus kan temen aku penasaran. Nah itu dicek lewat situ kok beda sama yang dikasih nama dia gitu. Nah terus dikasih tahu IG-nya juga, kok IG-nya juga beda gitu. Terus waktu itu temanku nemuin. Waktu nemuin ya itu beda orangnya. Terus dia ngaku malu gitu katanya. Sama ini sih daerah, cuman beda kota aja. Oh, jadi satu ini ya, satu daerah beda kota gitu. Berarti satu provinsi Iya, lah ibaratnya ya. iya satu provinsi. Itu berapa lama teman kamu maksudnya ngejalanin sama dia gitu? Pendekatannya sekitar 2 bulan. Hmm. Iya, pendekatannya 2 bulan. Terus dia kan kayak penasaran kenapa nggak pernah mau diajak video call, cuman mau call doang gitu kan. Terus dia penasaran cari di aplikasi yang cari kontak itu, namanya tuh beda sama yang dia omongin di Instagramnya dia. Terus waktu diajak ketemuan beneran beda orangnya, terus dia ngaku gitu. Oh, dia ngaku Terus kalau akhirnya, bahwasannya dia iya, fake gitu. terus akhirnya sekarang udah nggak deket lagi sih. Oh, dia nggak dekat. Kalau kamu Iya. sekarang dekat sama siapa? Aduh, sendiri dulu lebih enak sih ya Oh, sendiri daripada, dulu. Bagus, berarti aku iya, bisa deketin kan. kalau deket ya. Tapi dari yang kamu tahu itu, dari si teman kamu itu, kamu ada tips nggak untuk menghindarin si catfish ini? Kalau dari aku sendiri sih lebih berhati-hati aja ya, zaman sekarang kan zaman digital era gini. Karena udah banyak kasus gini gitu loh, dan ada yang memanfaatkan untuk hal yang lebih lebih apa ya? Lebih jahat gitu, kayak buat morotin gitu-gitu. Zaman sekarang tuh kayak udah banyak kasus yang udah ketipu berapa ternyata penipu gitu sih.
Kalau dari Berarti aku ya jangan terlalu percaya dulu karena baru kenal cuman dari sosial media kan. Kayak jangan terlalu intens gitulah istilahnya kalau baru kenal. hmm, Kayak lebih berhati-hati aja. berarti ini ya memang dia itu pelaku ini kebanyakan cowok ya. Ada yang cewek juga Ada ya? memanfaatkan gitu buat ya mungkin buat mencukupi kehidupannya ya. Hmm. Cuman ya kurang tahu sih kalau dari temen aku sih cowok. Hmm. Kalau pertanyaan aku sih tentang gimana caranya ya. Jadi kayak gimana cara dia memulai gitu, misalnya cara dia ngelakuin aksi dia sebagai seorang catfishing atau mungkin seorang fake account atau ya fake segalanya fake lah pokoknya gitu. Jadi cara dia ngelakuin itu kira-kira kamu tahu nggak cara dia melakukan hal-hal itu gitu? Kalau dari sepengetahuan aku kalau cara orang buat catfish gitu tuh ya dia udah siap-siap gitu loh kayak udah apa ya punya rencana gitu, punya rencana buat bohongin orang. Emang oh Hmm. aku tuh pakai aplikasi date gini tuh biar dapat ini dulu. Waktu ketemu ya udah aku jelasin bisa gitu kan. Cuman kan orang nggak bisa langsung nerima gitu kan. Iya. Nggak bisa yang langsung menerima ya kalau misal dia sukanya dari fisiknya gitu kan nggak bisa dong kalau beda dari aslinya. Kayak aku berarti lebih suka lihat senyum kamu gitu kan? Oke, berikutnya biasanya ini siapa aja yang selalu jadi korban dari si catfish ini? Maksudnya apakah seluruh kalangan atau memang ada target-target tertentu? Eh, Seluruh kalangan sih soalnya dari aku baca-baca dari internet Hmm? itu ada yang dari kalangan umur 20-an ke atas. Hmm. Kok 20-an, 25-an ke atas kayak yang udah kerja gitu. Kayak mereka tuh dibohongin gimana ya istilahnya dijanjiin buat nikah cuman ternyata cuman mau diporotin aja gitu Oh, ternyata cuma mau ternyata ngurusin dong doang. Karena hasilnya dia iya adalah ini ya mungkin wanita karir atau orang-orang yang udah. iya yang belum punya pasangan sih biasanya kan. Oh, yaudah ntar kamu aku janji nikah juga tapi aku belum bisa ngasih karir ya. Eh, kamu tahu nggak penyebab orang kenapa dia harus melakukan catfishing ini? Maksudnya kenapa dia harus nipu orang gitu? Ya buat kebutuhan dia aja sih kayak misal dia butuh pasangan tapi dia nggak dapet terus kan dia kesepian mungkin dia pengen punya pasangan cerita gitu cuman dia tidak mau menunjukkan identitas aslinya mungkin dia insecure dengan keadaan dia yang asli gitu juga bisa atau dia juga pengen mencukupi kebutuhan dia cuman dia kan mungkin gimana ya maaf nih mungkin nggak kerja apa gimana cuman mau nipu aja gitu loh kayak instan mencari uang secara instan sih kalau kata aku senangkapku selama baca-baca di Jadi kayak internet. ya mungkin karena dia memang butuh pasangan tapi dia insecure atau mungkin memang dia PBB pengangguran besar-besaran yang yang nyari penghasilan dari nipu gitu. Iya gitu sih. Jadi pesan aku sih sebenarnya buat kalian ya yang mungkin cewek sih kebanyakan cewek karena cewek di sini lebih banyak korbannya. Jadi nggak usah terlalu percaya sama cowok gitu, nggak usah terlalu percaya sama cowok. Kalau misalnya baru kenal, kalau dia minta duit atau minta apa, sebaiknya jangan dulu karena dia cowok gitu. Biarkan aja dia yang ngasih kamu duluan kayak gitu. Nah itu alasannya kenapa gue nggak mau pacaran sama cowok. Oke, aku ada pertanyaan berikut. Apakah pelaku catfish itu beraksi secara tunggal atau berkelompok? Mungkin ada yang tunggal dan biasa ada direncanakan sih beberapa orang gitu ya. Hmm. Cuman kebanyakan kalau aku lihat sih tunggal buat kepentingan pribadi. Tunggal buat kepentingan pribadi. Iya. Berarti kepentingan pribadinya itu tadi adalah penghasilan untuk diri dia sendiri ya? Iya, bisa penghasilan untuk dirinya sendiri dan itu tadi dia merasa kesepian dan dia pengen punya teman cerita itu kan. Kamu sekarang nggak lagi kesepian kan? Kalau misalnya kamu Enggak butuh teman dong, cerita, aku ada loh. kan happy Kiowo. Oh iya, happy ya. Oke. Nah, kamu pernah nggak, maksudnya kayak pernah punya teman yang mungkin pernah ngalamin ini, bahkan lebih parah mungkin dari yang lain ya. Maksudnya kan tadi kamu ada bilang kamu punya teman yang
pernah lah maksudnya jadi korban si pelaku ini gitu. Siapa tahu ada lagi yang mungkin lebih parah atau sampai dia ngehabisin apa atau dia sampai ngasih apa gitu. Enggak sih, sejauh ini belum ada kalau temen aku yang sampai ngehabisin seberapa banyak buat orang yang belum dikenal. Jadi kan lebih berhati-hati gitu loh, karena udah dapat cerita dari teman-teman aku yang lain juga gitu. Belum ada sih sejauh ini. Jadi kayak memang sekarang menurut kamu udah menjaga ini ya, menjaga privasi juga, menjaga Iya, orang-orang baru juga yang ada di ini kamu ya. iya, iya. Harus Bagus, sih. bagus. Harus memang karena semakin kita membuka diri, semakin gampang orang buat masuk kan. Kita semakin Iya, gampang benar. orang ini kita gitu. Iya. Nah, kamu ada pesan nggak kira-kira untuk orang-orang atau mungkin orang yang udah pernah jadi korban atau mungkin sekarang itu dia sedang menjalani dengan si pelaku gitu? Ya, kalau pesan aku sih lebih berhati-hati aja ya, karena kan juga baru kenal tuh. Hmm. Jangan terlalu memberi gitu loh, jangan terlalu memberi hati, jangan terlalu memberi materi. Karena istilahnya yang kita udah kenal bener-bener aja udah bisa nyakitin kayak gitu. Belum tentu keasliannya juga, apalagi dia yang cuma kenal dari sosial media, belum ketemu gitu. Jangan terlalu diambil hati juga sih. Tapi kalau aku mau hati kamu gimana? Jangan dong. Oh, jangan ya. Nah, padahal aku mau. Oke, sedikit dari gua. Buat kalian yang mungkin belum tahu catfishing itu apa. Catfishing itu biasanya dilakukan sama orang-orang yang merasa tidak percaya diri dan menderita depresi. Habis itu orang-orang yang melakukan catfishing biasanya itu tidak nyaman dalam kesendirian, melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang, memiliki niat untuk balas dendam karena pernah disakiti di masa lalu. Itu adalah ciri-ciri beberapa orang yang melakukan catfishing. Nah, cara menolaknya itu jangan pernah membagikan terlalu banyak informasi. Lalu, cari tahu informasi tentang orang yang baru kita kenal dan jangan pernah terlalu akrab dengan orang yang baru kita kenal. Jangan ragu untuk bertanya, jangan pernah memberikan uang kepada orang yang baru kita kenal. Itu pesan dari aku. Oke, sampai segini dulu. Kita akan lanjut lagi di lain episode dengan bahasan-bahasan yang lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.